Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya menyampaikan sebuah ceramah singkat dengan judul Remaja dan Pemuda sebagai Penerus Bangsa. Masa muda merupakan masa yang penuh dengan harapan, masa yang penuh dengan sukacita, masa yang penuh dengan romantika kehidupan yang indah, keindahan yang dihiasi dengan bentuk fisik yang masih kuat, berjalan masih cepat, pendengaran masih akurat, serta pemikiran yang masih cermat. Lantaslah bila para pemuda disebut sebagai penentu maju atau mundurnya suatu negara. Syekh Mustafa Al-Ghulayaini, seorang pujangga Mesir, pernah berkata, pada tangan-tangan pemudalah terdapat urusan umat, dan pada kaki-kaki pemudalah terdapat kehidupan umat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 9 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Yang artinya, dan hendaklah merasa takut orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Hadirin yang berbahagia, oleh karena itu, marilah kita mempersiapkan generasi-generasi yang kuat, bukan generasi-generasi yang lemah. Generasi kuat yang dimaksud di sini ialah generasi yang kuat imannya, ilmu pengetahuan dan akhlaknya, bukan malah sebaliknya. Sebagaimana Profesor Dr. Baharudin Yusuf Habibie pernah berkata, setidaknya ada 5 kelemahan yang harus dihindari, di antaranya lemah harta, lemah fisik, lemah ilmu, lemah semangat hidup, dan yang sangat ditakutkan ialah lemah akhlak. Apabila lemah ini sudah melekat pada kehidupan kita, yakinlah hidup kita akan hancur, gelap, tidak akan ada arah jalan kehidupan, tak akan ada kebahagiaan. Dan khususnya bagi kaum pemuda, sudah melekat jiwanya terhadap 5 kelemahan ini, yakinlah dia tidak akan menjadi pelopor bagi bangsa ini yang bisa membangkitkan bangsa dari keterpurukan, tapi akan menjadi virus penghambat bagi pembangunan bangsa, bahkan menjadi penghancur bagi bangsa ini. Hadirin yang berbahagia, sejarah mencatat pada abad ke-15 ada seorang pemuda yang berhasil menaklukkan kekaisaran Romawi Timur atau kita kenal dengan Konstantinopel. Ya, tidak lain dan tidak bukan, dia adalah Sultan Muhammad Al-Fatih. Ia merupakan seorang Sultan Turki Utsmani. Ia juga mempunyai kepakaran dalam bidang ketentaraan, sains, matematika, dan telah menguasai 9 bahasa di usia yang bisa dikatakan begitu muda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kota Konstantinopel pasti akan ditaklukkan, dan pemimpin yang menaklukkannya adalah sebaik-baik pemimpin, dan pasukan di bawahnya adalah sebaik-baik pasukan. Hadis riwayat Ahmad. Hadis inilah yang menjadi motivasi bagi Muhammad Al-Fatih untuk menaklukkan Konstantinopel yang akhirnya berhasil dia capai. Dan juga salah satu kunci kesuksesan Muhammad Al-Fatih dalam menaklukkan Konstantinopel ialah bersungguh-sungguh atau giat dalam menuntut ilmu. Maka dari itu, saya mengajak kepada hadirin, kepada saudara-saudara atau teman-teman sekalian, marilah kita lebih serius lagi dalam menghafal Al-Quran, menghafal hadis, lebih semangat atau lebih giat lagi dalam menuntut ilmu. Mengapa demikian?
karena kita semualah nanti yang akan menjadi penerus-penerus bangsa ke depannya. Apabila remaja dan pemuda saat ini malas belajar, mereka menghabiskan waktunya hanya untuk bermain game, yakinlah negara kita akan hancur, hanya akan begitu saja. Sebagaimana ada pepatah yang mengatakan, the young today is the leader tomorrow. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Mungkin cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, nun wal qalam wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.